Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Kebidanan semester 3 kelompok B2. Di sini kami akan membahas kasus mengenai distosia bahu pada bayi. Berikut nama-nama anggota kami. Kasus: Ibu Nyonya R berumur 31 tahun sebagai ibu rumah tangga. Nyonya R G3P2AB0AH2 dengan usia kehamilan 39 minggu. Ibu sudah merasakan kencing-kencing teratur sejak jam 12 WIB dan mengeluarkan lendir darah. Riwayat melahirkan anak pertama dan kedua dengan berat badan 3.100 gram secara spontan. Pada antropometri didapatkan hasil tinggi badan 155 cm, berat badan 58 kg, lila 25 cm. Pemeriksaan abdomen Leopold 1, TFU 37 cm, Leopold 4 bagian terendah sudah masuk panggul dan TBJ 4030 gram. Ibu bersalin lebih dari 24 detik dan bahu depan tertahan. Ibu bersalin patologi dengan distosia bahu. Bayi lahir spontan sesuai masa kehamilannya dengan keadaan normal pada tanggal 25 Maret 2022. Jam 3.20 WIB. Pengkajian pada tanggal 25 Maret 2022 jam 3.20 WIB dengan hasil bayi lahir spontan yaitu berat bayi 3.800 gram. Tidak ada komplikasi, ibu dan bayi dalam kondisi sehat. Pembahasan. Distosia bahu adalah kelahiran kepala janin dengan bahu anterior macet di atas sakral promontori karena itu tidak bisa lewat masuk ke dalam panggul, atau bahu tersebut bisa lewat promontorium tetapi mendapat halangan dari tulang sakrum. Ibu mengatakan tidak ada tenaga untuk mengedan. Diagnosis ditegakkan jika kepala bayi sudah lahir tetapi tidak dapat melakukan putar paksi luar, sehingga masalah yang akan terjadi pada bayi yaitu morbiditas dan mortalitas, kecacatan plexus brachialis, fraktur clavikula, dan fraktur humerus. Sedangkan masalah yang terjadi pada ibu yaitu perdarahan postpartum atau atonia uteri, ruptur uteri, laserasi vagina. Dan kebutuhan yang harus diberi pada ibu yaitu memberikan asuhan sayang ibu seperti memberikan dukungan saat bersalin, menganjurkan ibu posisi yang nyaman saat pada bersalin, dan memenuhi asupan nutrisi ibu. Masalah potensial yang terjadi pada ibu yaitu terjadinya laserasi jalan lahir. Pada kasus ini dilakukan pertolongan persalinan distosia bahu dengan teknik manuver McRobert, tetapi tidak dilakukan episiotomi. Nyonya R dengan persalinan distosia bahu, semua tindakan yang direncanakan sudah dilaksanakan, seluruhnya dengan baik yaitu manuver McRobert dan penjahitan perineum tanpa hambatan karena kerjasama dan penerimaan yang baik dari keluarga klien dan petugas kesehatan yang ada di klinik. Prognosis distosia bahu ditentukan oleh komplikasi yang timbul pada ibu maupun pada bayi. Komplikasi terberat yang bisa terjadi adalah kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan pasca melahirkan, akibat laserasi jalan lahir maupun perburukan kontraksi uterus. Sementara, kematian neonatal umumnya disebabkan oleh hipoksia hingga asfiksia berat akibat persalinan yang terlalu lama. Diagnosis distosia ditegakkan berdasarkan perhitungan durasi persalinan. Selain menegakkan diagnosis distosia, kemungkinan penyebab distosia harus dapat diketahui untuk menentukan rencana tata laksana. Tanda distosia bahu yang harus diamati atau dapat diidentifikasi penolong persalinan adalah: yang pertama, kepala bayi telah lahir namun masih erat berada di vulva. Kedua, kepala bayi telah lahir tetapi tertarik kembali ke dalam vagina atau turtle sign. Yang ketiga, tidak terjadi putar paksi luar.
Patofisiologi. Setelah kelahiran kepala, akan terjadi putaran paksiluar yang menyebabkan kepala berada pada sumbu normal dengan tulang belakang bahu pada umumnya akan berada pada sumbu miring atau oblique di bawah rumus pubis. Dorongan pada saat ibu akan menyebabkan bahu depan atau anterior berada di bawah pubis. Bila bahu gagal untuk mengadakan putaran, menyesuaikan dengan sumbu miring dan tetap berada pada sumbu anterior pada bayi yang besar akan terjadi benturan bahu depan terhadap simfisis, sehingga bahu tidak bisa lahir mengikuti kepala. Penata laksanaan. Pada tata laksana umum, ada episiotomi dilakukan dengan tujuan memperluas jalan lahir. Yang kedua, tekanan ringan pada suprapubik dilakukan tekanan ringan pada suprapubik dan secara bersamaan dilakukan penekanan curam bawah pada kepala janin. Yang ketiga, manuver McRobert, yaitu minta bantuan tenaga kesehatan lain untuk menolong persalinan dan resusitasi neonatus. Persiapan untuk kemungkinan perdarahan pasca bersalin atau robekan perineum setelah tata laksana. Melakukan manuver McRobert dalam posisi ibu berbaring terlentang, minta ibu untuk menekuk kedua tungkai dan mendekatkan lututnya sejauh mungkin ke arah dada. Minta bantuan asisten untuk menekan flex kedua lutut ibu ke arah dada. Minta seorang asisten untuk melakukan tekanan secara simultan ke lateral bawah ada daerah simfisis untuk membantu persalinan bahu. Lalu melakukan tarikan yang mantap dan terus-menerus ke arah aksial atau tulang punggung janin pada kepala janin untuk menggerakkan bahu depan di bawah simfisis pubis. Peran bidan pada kasus ini yaitu yang pertama, membantu memantau kondisi ibu dan janin selama persalinan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya distosia bahu. Yang kedua, menjelaskan diagnosis, tindakan yang akan dilakukan, resiko dan keuntungan tindakan akibat bila tindakan tidak dilakukan, membuat persetujuan tindakan medis atau informed consent. Yang ketiga, melakukan manuver McRobert untuk membantu kelahiran bahu pada saat terjadi distosia bahu. Yang keempat, mengkoordinasikan dengan tim medis lainnya, seperti dokter dan ahli anestesi, untuk menangani distosia bahu yang lebih kompleks. Dan yang kelima, memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu dan keluarga selama persalinan dan pasca persalinan. Dalam melakukan peran-peran tersebut, bidan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam menangani distosia bahu. Bidan juga harus terus mengikuti pelatihan dan update terbaru mengenai manajemen distosia bahu untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Berikut adalah video persalinan distosia bahu pada bayi. This case involves a difficult delivery, where the baby's shoulder became lodged in the mother's pelvis, resulting in an injury to the nerves that extend down through the baby's shoulder into the arm. It was claimed that the actions of the doctor caused the nerve injury during an attempt to dislodge the shoulder. Trial exhibits was called upon to show that the injury occurred as the result of natural forces of labor, and that the doctor never applied any traction or pulling force while performing the maneuvers to dislodge the shoulder. The trial exhibit solution was to create a custom medical animation demonstrating the key steps of the shoulder dystocia and maneuvers employed to release the shoulder. First, we showed how the maternal forces of contractions and maternal pushing advanced the baby down the birth canal. Next, we showed how a combination of these forces with the impaction of the shoulder caused the stretching of the nerves of the brachial plexus. Finally, we animated the maneuvers employed by the doctor to release the shoulder. This included the episiotomy to open up the vaginal outlet, the insertion of the doctor's hand to confirm that the shoulder was lodged behind the mother's pelvis, the elevation of the mother's legs into the McRoberts position, the application of suprapubic pressure, and the administration of the rotational maneuver to release the shoulder. At the conclusion of this animation, it is clear that the final delivery was facilitated by the maternal forces of contractions and maternal pushing. Although the doctor was able to dislodge the shoulder utilizing a variety of maneuvers, no traction or pulling forces were ever employed. Kesimpulannya,
Distosia bahu merupakan kondisi kegawat daruratan obstetri pada persalinan pervaginam, di mana bahu janin gagal lahir secara spontan setelah lahirnya kepala. Komplikasi dapat mengenai ibu dan bayi yang ada, termasuk laserasi jalan lahir seperti yang terjadi pada kasus ini. Hasil yang diperoleh Nyonya R setelah dilakukan penanganan distosia bahu adalah bahu bayi dapat dilahirkan, keadaan ibu dan bayi sehat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.